Kita buka Filipi pasal 1 ayat 21 sampai 22. Ayat 21 sampai 22. Filipi pasal 1 ayat 21 sampai 22. Filipi pasal 1 ayat 21 sampai 22. Kita buka terlebih dahulu. Sudah ketemu, Ibu? Filipi pasal 1 ayat ke-21. Sudah ketemu, Bapak? Satu orang membacakannya. Kat enggak. Iya, Filipi pasal 1 ayat 21 sampai 22. Satu orang membacakannya dengan suara keras. Buawene. Sambil berdiri. Untuk dengan suara keras. alat an nebe yu nuruk urasuge an neabu konak bi wano solat wolmam cak alage ngende kwarimino nuruk uramin lak wat yimin lak warimin lak lu naru buko 23. Oh, sudah. Bahasa Indonesianya satu orang membacakannya. Ada bahasa Indonesia. Filipi pasal 1 ayat 21 sampai 22. Iya, sambil berdiri. Queres ya? Atau menu? Karena bagi hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. 22. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus pilih? Aku tidak tahu. Oke, terima kasih. Iya, dipegang saja. Dipegang saja. Tidak usah ditekan. Iya. Pegang saja, iya. Pegang saja, iya. Tidak usah ditindis. Iya. Dipegang saja. Dipegang saja. Uang berapa? Ini apa ini? 50. 50 ya. Ada perubahan tetap 50 atau berubah? 50. 50 tetap. 50. 50. Dilipat-lipat tetap 50. Sungguh.
Tali ini tidak lambang. 50. Lima puluh atau berubah? 50 ribu ya? 50 tetap sudah dilipat, dikotori dengan kapur. Tetap 50 diinjak ini. 50 tetap ya. Andai kata ada dibuang, tetap bisa diambil. Tetap orang mau ambil. Andai kata jatuh begitu, ibu tetap mau ambil ya. Orang ambil ya, 50 ribu ya nilai. Kita buka Matius pasal 6 ayat ke-25. Matius pasal 6 ayat ke-25 berkata, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah kamu khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu dan akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Iri bebe anjak kedeyaku kit kunluk wal montak pemnukwi mede min jimin kenpe yururak sumin jebet karuk kunmut kuntak ugo kit kunluk wal montak iri genungwi mende ngale lagu gulok nen yuswo de kenpe iri ge yuruk sum gale lagu ijal lombok nen yuswo. Dari situ, kalau uang nilainya tinggi, tetap 50, walaupun diinjak, dilipat, dikotori, dibuang, tetap ada orang yang mau ambil. Lain kalau mie kan tidak ada yang ambil ya. Mie jatuh tidak ada yang ambil. Mie, makanan atau petatas. Nilainya tidak ada. Kalau uang 100.000, 50 tetap ada yang ambil. Nilai kita sebagai manusia lebih tinggi. Tidak bisa dibandingkan dengan uang, harta benda manapun juga. Oleh karena itu, pergunakanlah hidup kita sekalian, Bapak Ibu, saudara-saudari yang ada di sini, dengan baik untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Terima kasih. Iya. Wah. Oke, terima kasih. Matius pasal 6 ayat ke-24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Oleh sebab itu, hamba-hamba Tuhan yang ada di tanah Papua, khususnya daerah-daerah pedalaman, bertobatlah engkau dari hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan, yang selalu mengutamakan uang, tetapi menghindari pendidikan, melupakan pendidikan bagi generasimu, bagi pilar gereja. Adakah kepedulianmu? Janganlah engkau hanya memberi ujian tanpa mengajar. Karena kami tahu peperangan yang kami lakukan di daerah Duga, daerah Bua, adalah peperangan melawan perubahan mindset.
Dan engkau Bapak Bupati Yairus Kwijangge, bertobatlah sebelum Tuhan menegurmu. Karena kedudukan yang kau peroleh hanya sementara dipercayakan kepadamu. Juga engkau Arya Kwijangge, sebagai kepala distrik daerah Duga, daerah Bua. Dan juga engkau Bapak Namia Kwijangge, sebagai kepala dinas pendidikan di daerah Duga. Bertobatlah, mohon pimpinan Tuhan, belas kasihan Tuhan, pengampunan Tuhan, dan mohon Tuhan membimbing kau di dalam memimpin pendidikan, memimpin wilayah ini. Takut dan gentarlah engkau terhadap Tuhan, jangan terhadap manusia. Dan juga engkau hamba-hamba Tuhan, jangan karena mendoakan orang lalu menjadi bupati, mengincar untuk diberi uang, mengincar untuk mendapatkan uang, mengincar untuk diberi gaji. Karena hamba Tuhan lain dengan pegawai negeri. Tujuan kita menjadi hamba Tuhan adalah melayani, menjadi pelayan, menjadi yang terbesar setelah di bawah. Adakah hatimu Matius pasal 5 ayat 20 berkata, maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Apakah kehidupan keagamaan kita sebagai hamba Tuhan, sebagai pemimpin gereja, sebagai ketua klasis, sebagai ketua sinode, sudah lebih baik daripada hidup keagamaan orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, yang sering kita kicam di atas mimbar? Ayat ini jelas menelanjangi kita, menelanjangi para hamba Tuhan, menelanjangi orang-orang benar yang mengaku dirinya benar-benar, tetapi tidak menjalankan akidah yang berlaku di dalam kitab suci, yaitu kebenaran. Kalau gereja sendiri tidak mengerti akan pendidikan, maka apa yang terjadi? Pendidikan kacau. Seenaknya gereja, seenaknya guru dinas, seenaknya guru lokal mempermainkan pendidikan. Andai kata guru lokal, Bapak Yairus Kwijangge perhatikan, dan Bapak bina, untuk Bapak beri latihan ketika liburan sekolah, mungkin hasilnya akan lain. Andai kata guru dinas datang sesuai kalender akademis, Januari sampai Juni, Juli sampai Desember, mungkin hasil pendidikan di daerah-daerah pedalaman akan berbeda. Tetapi yang terjadi sebaliknya. Saya ada kejadian unik, kejadian lucu, kejadian yang menggelikan. Ketika saya mengantar hasil ujian nasional Sekolah Menengah Teologi Kristen Firdaus Bua di Dinas Pendidikan Kabupaten Duga yang berada di Wamena. Saya segel dari Bua setelah ujian nasional semester lalu. Sudah saya segel, saya berikan ke panitia ujian nasional tingkat SMA Kabupaten Duga. Tetapi mereka malah marah. Mereka berkata, kenapa disegel di Bua? Harusnya disegel di Wamena. Harusnya kalian bisa bekerja sama dong, kata Bapak Sem. Dan itu disetujui oleh Ibu Hayati sebagai ketua panitia ujian nasional tingkat SMA Kabupaten Duga. Tapi menurut aturan yang benar, setelah ujian nasional harus langsung disegel. Lulus atau tidak lulus, baik atau tidak baik nilainya, itu adalah hasil kerja siswa itu sendiri, tanpa bantuan kerja dari guru, tanpa bantuan kerja dari yang lain. Sehingga kita mengetahui
apakah siswa itu patut lulus atau tidak. Apakah siswa itu sudah mengerti pelajaran atau tidak. Bukan asal meluluskan, menamatkan, asal mendapatkan ijazah, tapi sama sekali dasar, pendidikan yang dasar, tidak mengerti, tidak paham bahasa Indonesia, tidak jelas, tidak mengerti. Generasi sangat banyak di Mbua. Bapak Kepala Dinas, Bapak Namia Kwijangge, lihatlah. Jangan menutup mata. Bapak Bupati Yairus Kwijangge, lihatlah, jangan menutup hati. Bapak Presiden Joko Widodo, datanglah ke Mbua untuk melihat apa yang terjadi. Tes. Ujilah mereka dengan pertanyaan-pertanyaan mudah. Pertanyaan-pertanyaan sekolah dasar. Apakah siswa SMA, siswa SMP, siswa SMTK, siswa yang lain bisa menjawab. Mengenai perkalian, pertambahan pengurangan. Apakah bisa menjawab dengan cepat. Menulis, membaca. Apakah bisa membaca dengan tepat, benar. Menulis dengan benar, baik. Kami mohon kepada bapak-bapak yang terhormat, sebagai pelayan, sebagai ahli mandataris daripada Allah itu sendiri, yang sudah memberi kepercayaan kepada bapak-bapak, seperti Bapak Yairus Kwijangge, yang dipercaya Allah menjadi bupati, kepala daerah di Nduga, Bapak Arya Kwijangge yang menjadi kepala distrik di Mbua, dan juga Bapak Namia Kwijangge yang menjadi kepala dinas pendidikan di daerah Nduga, Bapak Anies Baswedan yang kami hormati, yang dipercaya oleh Tuhan Allah sebagai Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, serta yang paling kami hormati Bapak Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia. Inilah kepedulian kami melihat apa yang terjadi di Papua. Kalau sekolah yang pertama saja, sekolah dasar, belum beres pendidikannya, bagaimana mungkin kita membangun sekolah SMP, sekolah menengah pertama, dan sehingga menjadi tidak beres lagi, lalu membangun SMTK, sekolah menengah teologi Kristen, dan sekolah menengah atas, yang sekarang masih dalam tahap pembangunan. Adakah kepedulian dinas, Kementerian Pendidikan, Dinas Pendidikan Kabupaten Nduga, Kementerian Pendidikan di Jakarta, melihat kondisi yang ada di Papua secara real? Apakah pembangunan rumah-rumah yang seperti di kota menunjukkan keberhasilan suatu pembangunan tanpa dibarengi pembangunan sumber daya manusianya, pembangunan generasi mudanya? Apakah itu sudah dipikirkan oleh ketua klasis, oleh ketua sinode, oleh gereja-gereja di Indonesia, gereja-gereja di seluruh dunia, gereja-gereja yang ada di Papua pedalaman, oleh GKIP, Gereja Kemah Injil Papua? Kami mohon kepedulian bapak-bapak untuk menjaga pendidikan ini dan melaksanakannya sesuai dengan aturan dan kalender akademis. Kami memang masih membutuhkan banyak guru, tenaga guru, baik guru musik, matematika, bahasa Inggris, dan guru-guru yang lain. Kami juga masih membutuhkan banyak ahli-ahli yang lain seperti pertukangan, pertanian, ahli listrik, ahli pengairan. Sehingga setiap ahli bisa mengembangkan tenaganya untuk juga turut mengajar masyarakat di daerah Mbua, daerah pedalaman Papua yang lain. Saran saya, banyaklah bapak-bapak pimpinan sebagai orang yang dipercaya Tuhan duduk di atas untuk seringkali datang mengunjungi daerah wilayah kerjanya. Bapak Yairus Kwijangge, Bapak Namia Kwijangge, Bapak Arya Kwijangge, lihatlah apa yang terjadi dengan mata, dengan hati, telinga, dan pikiran Bapak Joko Widodo, Bapak Anies Baswedan. Mohon kehadiran Bapak
untuk melihat apa yang terjadi di daerah Buah, mewakili daerah Papua yang lainnya di pedalaman. Sehingga pendidikan-pendidikan yang tidak tertib, yang kacau balau, bisa ditertibkan. Sehingga para siswa mengalami pendidikan yang mantap sejak dari awal, dari dasar, dengan kehadiran guru, dengan kehadiran buku-buku pelajaran yang ada, yang memadai. Karena guru faktor yang paling utama di dalam pendidikan. Tanpa guru, pendidikan tidak berjalan, pendidikan macet. Ini yang harus dipikirkan. Jangan kita memikirkan kepentingan kita secara pribadi. Oleh sebab itu, kami mohon dengan hormat Bapak Presiden, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kami juga mohon dengan hormat kepada Bapak Anies Baswedan, di dalam nama Allah Tritunggal, dan kepada Bapak Yairus Kwijanggi, Bapak Namia Kwijanggi, maupun Bapak Arya Kwijanggi. Tuhan masih memiliki waktu di dalam membentuk kita semua. Bertobatlah dan berikan solusi yang terbaik di dalam pendidikan Dugama, termasuk khususnya Buah. Bersama saya Andri Christian yang sudah 4 tahun sejak tahun 2012 berada di daerah Buah sebagai relawan kesehatan maupun relawan pendidikan, serta seorang hamba Tuhan. Seorang hamba Tuhan yang berani berkata tanpa memanipulasi apa yang dikatakan, tanpa mengharapkan apa yang terjadi. Berkata kemurnian firman Tuhan. Maaf apa yang saya katakan keras. Kiranya apa yang saya katakan bisa memupus, bisa menembus hati para pemimpin yang ada di Indonesia, yang ada di seluruh dunia, yang ada di Papua, yang ada di Duga. Dan kami mohon kepedulian sesama rekan-rekan hamba Tuhan, sesama gereja, sesama yayasan-yayasan, sesama lembaga-lembaga, sesama misionaris, untuk tetap membantu kami. Kami di dalam penyediaan air bersih maupun di dalam penyediaan listrik, lampu solar sel, dan yang lainnya. Buku-buku tulis, alat tulis, peralatan tulis, obat-obatan, pakaian, jaket, celana, sepatu, topi, alat-alat yang hangat, obat-obatan, tenaga guru, tenaga dokter, ahli listrik, ahli pertanian, ahli pertukangan. Kami sangat mengharapkan kepedulian Bapak, Ibu, saudara-saudara yang digerakkan Tuhan untuk melayani di tanah Papua, khususnya daerah Buah dan sekitarnya seperti Yigi Inie, Mugi, Dal, Drakma, Wosak, Kenyam, Lambema, dan lain-lainnya. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati Bapak Yairus Kwijanggi, Bapak Namia Kwijanggi, Bapak Anies Baswedan, dan Bapak Joko Widodo. Kiranya kata-kata ini mengetuk hati kita yang terdalam, sehingga kita tidak melihat dengan mata saja, tetapi juga melihat dengan hati. Terima kasih Bapak. Wah, 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 na orwa.